3, 2, 1. Halo semuanya, selamat datang di Sintong Martin Vlog. Nah, gimana nih kabarnya kalian? Saya berharap kalian bisa terus menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari walaupun cuma berdiam diri di rumah. Nah, di tengah hebohnya, maraknya diperbincangkan virus corona ini, saya akan memberikan 5 hal yang bisa dilakukan ketika kita berdiam diri dalam rumah atau sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum itu, saya sendiri sebagai mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia melihat tindakan yang diambil oleh program vokasi Universitas Indonesia itu sangat cepat dan sigap. Karena ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia, program vokasi langsung menyediakan termogan. Jadi setiap sivitas vokasi Universitas Indonesia yang ingin masuk ke area lingkup vokasi itu harus dicek temperatur suhu badannya. Jadi ketika itu sudah melebihi dari protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, langsung segera ditindaklanjuti. Nah, selain menggunakan termogan, disediakan hand sanitizer di setiap sudut. Contohnya itu ada di lift, di depan lift. Jadi sebelum kita memasuki lift atau ketika memasuki gedung itu ada hand sanitizer. Sungguh hebat dan luar biasa kerja. Langsung saja saya akan memberikan 5 ya, bukan 10 tapi 5. 5 hal yang bisa dilakukan ketika teman-teman semua sedang melakukan program pendidikan jarak jauh atau sedang berdiam diri di rumah. Pertama, bagi teman-teman yang masih sekolah atau masih kuliah, itu hal yang paling utama dan pertama diwajibkan adalah mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh para dosen dan para guru. Ya kan, karena kalau misalkan kalian tidak mengerjakan, mana dapat nilai, kita bisa nggak naik kelas atau bisa nggak lulus di semester yang sekarang ini. Jadi harus dikerjain ya. Nah, yang kedua, kita bisa banget berkumpul bersama keluarga, quality time bersama keluarga. Nah, biasanya bagi kalian mahasiswa atau anak rantau mungkin dari daerah ke Jakarta atau dari daerah mana ke daerah mana, itu mungkin kan terjauh dari orang tua, dari keluarga. Nah, pas banget nih, saat inilah bisa berkumpul bersama keluarga, sharing-sharing, cerita gimana sih selama ini, selama berjarak jauh dengan anggota keluarga atau kerabat keluarga. Atau mungkin kalian bisa nonton film bareng, tapi nonton film di rumah ya, misalkan dari series-series yang ada di internet. Nah, itu bisa banget, karena tidak ada yang tahu umur sampai kapan. Jadi lebih baik kita harus segera bersama orang yang kita sayangi saat ini. Jadi benar-benar harus di rumah. Nah, yang ketiga, kita itu bisa bersih-bersih rumah atau bersih-bersih apapun gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita bersih-bersih rumah, kan pasti sudut-sudut rumah kita tuh kan kadang masih berdebu atau ada sarang laba-laba. Nah, itu bisa banget kalian bersihin, atau kalian bisa memilih-milih baju yang udah gak kepakai. Terus nanti ketika corona sudah berlalu, kita bisa mendonasikan ke orang yang lebih membutuhkan, atau bisa memberikan secara gratis kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena ketika kita sudah tidak membutuhkan kaos ini, kenapa harus kita simpan? Betul. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling penting nih, nomor 4. Kita harus berolahraga, karena jangan cuma makan tidur bangun, ngerjain tugas. Karena tubuh kita ini juga harus bergerak gitu. Karena biasanya kalau misalnya saya pribadi, untuk sampai ke kampus, sampai ke vokasi itu harus jalan kaki, naik kereta, terus habis itu naik bikun, terus jalan kaki lagi, seperti itu. Jadi itu kan masih ada pergerakan yang dirasakan oleh badan kita. Nah, ketika kita program pendidikan jarak jauh ini, kan kita cuma diam atau cuma misalkan mengerjakan tugas melalui HP atau melalui komputer, melalui laptop. Badan kita hanya diam. Nah, ini perlu banget nih olahraga, misalkan olahraga yang simpel aja, misalkan jalan di tempat atau lari di tempat atau push up atau sit up. Nah, itu benar-benar harus dilakukan biar badan kita tuh tetap bagus gitu loh sirkulasinya, dan diseimbangi juga dengan makanan sehat biar badan juga fit dan bugar gitu. Nah, yang terakhir nih, ini tips dari saya pribadi. Yang terakhir adalah hal yang bisa dilakukan terakhir adalah membuat TikTok. Ini yang paling seru sih menurut saya, karena dengan kita mempelajari dengan kita mempelajari gerakan-gerakan atau membuat konten-konten seru, itu bisa
menghilangkan kepenatan, kebosanan yang ada dalam pikiran kita. 5 hal yang bisa dilakukan selama pembelajaran jarak jauh. Nah, semoga 5 tips, 5 hal yang sudah tadi saya sharing ke teman-teman semua itu bisa berguna, bermanfaat. Dan pasti kita harus tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, makan-makan yang cukup biar kita bisa melawan virus corona ini. Oke, saya Sinta Nicholas Martin pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.